Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhamimah Rambe, SPD MPD. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Saya memulai bergabung dan mengajar di STKIP Al-Maksum sejak tahun 2020. Dan saat ini saya berhome base di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Medan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2014. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 pada program studi pendidikan dasar di Universitas Negeri Medan dan lulus pada tahun 2020. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025 dengan cara menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra SD. Mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra SD ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Materi yang dibahas yaitu 1. Pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. 2. Hubungan antara keterampilan berbahasa. Ketiga, keterkaitan antara bahasa dan sastra di SD. Keempat, konsep dasar dan strategi keterampilan menyimak. 5. Strategi keterampilan berbicara. 6. Keterampilan membaca dan membaca sastra. Ketujuh, peningkatan keterampilan menulis dan menulis sastra. Sebagai contoh, dalam materi pemerolehan bahasa, mahasiswa diajak memahami bagaimana anak-anak memperoleh bahasa pertamanya dan berlanjut pada usia berikutnya, serta bagaimana guru dapat memfasilitasi perkembangan bahasa tersebut dengan strategi yang sesuai. Adapun harapan setelah mempelajari mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra SD, mahasiswa mampu memahami konsep pendidikan bahasa dan sastra SD, serta mampu mengimplikasikannya bagi pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Sehingga masa yang akan datang, mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra SD dengan tepat. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah bertujuan untuk menyampaikan teori atau informasi agar dipahami secara utuh oleh mahasiswa. Metode diskusi. Metode diskusi bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan belajar menghargai pandangan orang lain. Diskusi juga menjadi sarana untuk mendalami materi dari berbagai sudut pandang. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini bertujuan untuk mengecek pemahaman, membangun komunikasi dua arah, dan mengasah kemampuan berpikir reflektif mahasiswa. Sharing pengalaman dan pengetahuan mahasiswa. Saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik pembelajaran. Pemberian tugas. Tugas saya berikan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Tugas juga berfungsi sebagai latihan untuk mengembangkan kemampuan analisis, keterampilan berpikir kritis,
dan tanggung jawab belajar mandiri. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra SD yaitu 1. Kehadiran, 2. Keaktifan, 3. Tugas, 4. UTS, 5. UAS. Persentasinya, kehadiran 15%, keaktifan 15%, tugas 15%, UTS 25%, UAS 30%. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Pendidikan dan Sastra SD, khususnya pada materi pemerolehan perkembangan bahasa anak. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Semangat tadi dari rumah ke kampus mau kuliahnya? Semangat. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, sebelum saya masuk ke materi kita selanjutnya, bagi sekretarisnya mana? Saya, Bu. Oke, nanti siapa yang tidak hadir hari ini, kasih tahu saya biar saya input ke si akad kita. Oke? Masuk kita ke pemateri yang kedua. Oke, kemarin atau minggu lalu kita membahas tentang kontrak perkuliahan, ya, di mana saya sudah memberi kepada kalian kontrak perkuliahan dan RPS kita, di mana kita sudah melihat materi-materi apa saja yang ada di RPS. Masuklah kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pemerolehan dan perkembangan bahasa anak SD. Oke, di slide yang kedua yaitu pemerolehan bahasa, yang mana pemerolehan bahasa itu adalah proses anak mempelajari bahasa pertama atau bahasa ibu, kemudian maupun bahasa kedua, bahasa asing. Terjadi ini biasanya melalui interaksi sosial di lingkungan dan tidak melalui proses belajar informal. Maksud dari bahasa pertama atau bahasa ibu ini, dia dari lingkungan keluarganya. Bisa dari ayahnya atau dari ibunya yang hari-hari selalu bersentuhan dengan si anak tadi. Oke, kemudian yang kedua, bahasa kedua atau bahasa asing. Ini biasanya mereka ini mendengarkan dari YouTube atau dari televisi atau dari yang biasanya ibunya memainkan handphonenya. Oke, masuk kita yang kedua, perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada perbedaan yang pertama yaitu sejak bayi, di mana sejak bayi itu si anak mendengarkan ibunya berbicara, atau ketika si anak diberi susu oleh ibunya mengajak untuk berinteraksi, maka si anak itu merekam apa yang dikatakan ibunya. Kemudian kalau secara formal ini bisa dengan saat sekolah, sama aja. Kemudian yang kedua, secara alami ini biasanya si anak itu dia mendengarkan dari ibunya juga, sama. Contohnya si ibu tuh berbicara atau memanggil ayah, dan itu direkam sama si anak tadi. Oke, kemudian kalau di sekolah ini biasanya kalau di sekolah ini dia dari gurunya atau dari buku pelajarannya. Oke, kemudian melalui interaksi ini biasanya kalau dia dalam keluarga, bagaimana si ayahnya dan ibunya berbicara, bagaimana si ibu nanti berbicara dengan abang atau kakaknya, seperti itu. Kemudian melalui pengajaran itu sama seperti yang tadi juga saat di sekolah, yaitu dia melalui buku paket, buku pelajaran. Oke, masuk kita yang ke tahapan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama itu dia pralinguistik, dari 0 sampai 12 bulan. Kalau setahu kalian, kalau pralinguistik itu dari 0 sampai 12 bulan itu anaknya ngapain aja tuh?
menangis, gitu nggak? Iya. Iya kan? Atau pernah nggak kalian mendengar dia babbling? Babbling tahu nggak apa? Baba. Ba atau ta. Ya kan? Oke, kemudian yang kedua, holoplastik 12 sampai 18 bulan. Ini biasanya dia ada maknanya. Kata dia itu ada maknanya. Contohnya makan. Makan itu menandakan bahwasanya dia itu lapar atau cucu. Bahwasanya dia haus, dia mau minum. Oke. Kemudian yang ketiga, dua kata, 18 sampai 24 bulan. Ini biasanya dia mau susu. Ya kan? Atau nggak pas dia cakapnya atau berbicaranya biasanya mau cucu, mimik cucu, kan gitu kan? Iya. Biasanya kalau orang tuanya sudah berbicara sama si anak itu dari awal kosakatanya itu atau perkataannya itu tidak formal, dia akan berbicara. Contohnya, mimik gitu. Pasti si anak itu akan mengikuti juga mimik. Ketika kita nanti abangnya atau ayahnya dan yang lainnya ngomong minum, dia biasanya nggak paham tuh minum itu apa. Tapi kalau kita bilang mimi, dia akan connect. Oh, minum nih, susu nih yang akan datang sama aku nih, gitu. Paham ya? Iya, paham. Oke, masuk kita ke yang keempat, yaitu dia kalimat sederhana, 2 sampai 3 tahun. Ini biasanya 2 kata atau 3 kata yang dia tahu. Apa contohnya? Aku mau makan, apalagi? Aku mau es krim, atau bunda mau es krim. Gitu nggak? Iya. Atau ayah mau es krim, atau ayah mau jalan-jalan. Iya kan? Banyak nggak anak yang seperti itu? Iya. Oke. Masuk yang kelima, kalimat kompleks 3 tahun ke atas. Ini udah lengkap dia ngomongnya. Bahwasanya dia ngomong gini sama ibunya. Mama, adek mau main-main ke playground. Lengkap kan? Dia mau jalan-jalan nih. Mau jalan-jalan. Ngapain dia jalan-jalannya? Untuk main ke playground atau dia mau main seluncuran. Bahasa dia seperti itu. Dan sudah lengkap dan orang tuanya akan tahu maknanya. Oke. Sebelum saya lanjut slide selanjutnya nih, saya mau tanya nih. Kakak-kakak ini ada nggak yang sudah mengajar? Saya, Bu. Oke, kakak ngajar di kelas? SD kelas 1. Oke, SD kelas 1. Kalau di kelas 1 itu Kak, bagaimana mereka pemerolehan bahasanya? Nah, kalau di kelas itu, Bu, saya perhatikan ada beberapa murid saya yang itu ketika interaksi dengan temannya dan ketika berinteraksi dengan gurunya atau orang tuanya itu berbeda. Contohnya ketika mereka berinteraksi kepada temannya itu, mungkin mereka tuh berinteraksinya secara belak-belakan gitu, Bu. Tapi kalau mereka berinteraksi kepada gurunya atau orang tuanya itu mereka lebih sopan bahasanya atau lebih lembut tutur katanya seperti itu, Bu. Oke, berarti dia kalau sama temennya dia agak bahasa belak-belakan, Iya. ya kan? Contohnya nih bahasanya kita mau apa, kamu apa, kan gitu ya kan ya? Kalau sama gurunya, ibu permisi mau Iya. ke toilet, ya kan? Bahasanya Iya. lebih formal lagi. Lebih Oke, lembut. kalau seumpamanya yang ada adiknya bagaimana? Iya, Bu. Oke, kalau kakak yang ada adiknya itu umur berapa kak? Umur 2 tahun, Bu. Oh 2 tahun. Kalau si adik itu bagaimana kak bahasanya sehari-hari di rumah? Bahasanya sih udah tahap 2-3 kata, Bu. Dia ngikutin bahasa yang di rumah juga sih, Bu, bahasa formal juga. Karena kan ngajarinya memang bahasa formal. Berarti dia kalau kata ibunya mau makan, iya gitu Iya, ya, dia- mau makan gitu ya. Iya, dia udah paham. Oh, oke. Terima kasih ya kak. Iya, Bu. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Perkembangan bahasa anak, di mana ada 4, yaitu penambahan kosakata, kemudian kemampuan membentuk kalimat, kemudian bisa mengikuti percakapan, kemudian bertanya tentang lingkungan sekitar. Ya, ini sama seperti yang di awal tadi saya jelaskan, sama. Contohnya seorang ibu atau si ayah yang lagi mereka berbicara gitu kan. Nanti si anak itu bisa dia mengulang ceritanya, mengulang kata-katanya. Contohnya si mama itu ngomong ayah, pasti si anaknya juga ngomong ayah. Tapi kalau si ibunya ngomong memanggil suaminya atau orang terdekat atau kakaknya itu dia ngomong nama, pasti dia akan juga memanggil si kawannya itu atau nama. Oke, paham ya? Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Ini ada 4. Ada lingkungan keluarga, ada interaksi sosial,
ada kemampuan kognitif anak, ada media dan teknologi, kemudian budaya sekitar. Kalau di lingkungan keluarga kita tahu ya, siapa aja ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, ada nenek, kakek, dan sebagainya ya kan. Bisa saja, makanya kalau dia di lingkungan keluarga itu pasti kalau ngomong, jangan ngomong kotor. Kalau gitu nggak? Iya kan, kadang kan kalau ada adik kita lagi yang dia sudah kelas SMA gitu kan, biasa kan dia ngomongnya agak ceplas-ceplos nih. Jangan ngomong kayak gitu, nanti adikmu mengikuti, betul nggak? Iya. Kemudian masuk ke interaksi sosial juga kayak gitu. Dia melihat nih di lingkungannya. Ini di interaksi sosial, kemampuan kognitif dan media ini dia menjadi satu. Contohnya dari media dan teknologi. Media ini berarti dia dari YouTube atau dia melihat TV. Contohnya di YouTube aja lah. Anak-anak sekarang banyak yang dari kecil saja sudah memegang handphone, ya kan, HP. Dan mereka melihat YouTube. Kan gitu kan. Dan bisa bahasa mereka itu menggunakan contohnya seperti lagu. Mereka nyanyi apa tuh? Joni Joni. Mereka tahu tuh jadi bahasa asing. Iya kan? Nggak hanya bahasa formal aja, tapi jadi bahasa asing juga mereka tahu. Tapi ini juga salah satu faktornya. Kenapa? Bisa saja tontonan mereka itu tidak sesuai. Karena kan sekarang banyak iklan-iklan yang muncul di YouTube itu ya kan. Jadi kita sebagai si kakak ataupun nanti si orang tuanya harus mendampingi juga nih. Sama ketika kalian nanti menjadi guru juga seperti itu. Boleh, kan nanti ada saatnya kalian ketika pembelajaran bahasa Indonesia, pasti ada dia nanti materinya itu mengenai materi-materi dongeng, segala macamnya. Itu kan mereka itu harus melihat YouTube, bisa saja, kemudian bisa saja melihat dari buku pelajaran, dan pastinya mereka akan melihat Google tuh, YouTube. Dan pasti nanti ada banyak iklan-iklan. Jadi kalian sebagai guru harus menyampaikan juga kepada mereka bahwasanya tontonan itu ya tontonan yang sewajarnya dengan usia mereka. Oke? Masuk kita ke peran guru nih dalam perkembangan anak. Yang pertama, memberikan stimulus bahasa yang baik, kemudian mengajak diskusi sederhana, kemudian yang ketiga, mendorong anak berani bertanya dan berbicara. Karena slide sudah berakhir, saya akan membuat kelompok kita diskusi ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Waktunya 15 menit ya. Yang saya ingin kalian diskusikan adalah peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Bisa ya? Bisa. Oke, silahkan dimulai, diskusikan. Oke, baik, diskusi sudah selesai ya. Udah lebih dari 15 menit nih, saya kasih kalian waktunya. Oke, saya minta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, kesimpulannya. Dari kelompok satu dulu, silakan Kak. Izin ya Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami tentang peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Nah jadi kan Bu, anak itu kan dia lebih banyak waktunya sama orang tua nih. Nah jadi dari situ orang tua yang aktif berkomunikasi dapat memberikan contoh yang positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung serta akan membantu anak mencapai kemampuan bahasanya yang optimal. Itu saja sih jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih Kak. Kelompok 2 silakan. Baik, izin Bu, saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami yaitu tentang peran orang tua dalam pemerolehan bahasa anak. Nah, jadi anak itu kan belajar bahasa dari cara orang tuanya berbicara, mengajak ngobrol, dan memberi contoh. Semakin sering diajar komunikasi, semakin cepat anak memahami dan lancar berbicara. Nah, orang tua berperan besar dalam membantu anak memperoleh bahasa melalui komunikasi dan memberi contoh setiap hari. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Kak. Ya, Bu. Kemudian
setelah kalian diskusi, setelah saya menjelaskan, saya ingin kalian itu menyimpulkan dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, sebelum saya menyimpulkan nih, sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin kalian menyimpulkan menurut pendapat kalian. Coba Kak, siapa? Ayo. Oke, silakan Kak. Baik, izin saya akan menyimpulkan materi hari ini. Ya. Mungkin dari materi hari ini, pemrograman bahasa itu adalah proses di mana anak-anak itu dapat kemampuan atau memahami menggunakan bahasa secara alami dan berkelanjutan. Nah, juga di mana pemrograman bahasa ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan juga eksternal mereka. Pemahaman yang baik tentang pemrograman bahasa pada anak ini sangat penting bagi pendidik dan juga guru, pendidik dan juga orang tua, karena dapat memberikan dukungan yang optimal untuk anak-anak mereka memperoleh bahasa yang optimal. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, kita masuk dari kesimpulan saya. Oke, kesimpulannya ada 3. Yang pertama itu pemerolehan bahasa terjadi secara alami, yang tadi dia dari bahasa ibu dan bahasa asing atau bahasa formalnya. Oke, kemudian yang kedua dari lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam perkembangan bahasa anak, ya kan? Dari lingkungan keluarga, dari sosialnya atau dari masyarakatnya. Oke. Kemudian masuk yang ketiga, guru membantu memfasilitasi anak agar bahasa mereka berkembang dengan baik. Nih, kalian nih kan mau calon-calon guru nih, ya kan? Nanti mau jadi guru nih, calon-calon guru. Jadi, kalian sebagai guru harus bisa memfasilitasi si anak itu bahasanya, pemerolehan bahasanya, perkembangan bahasanya harus lebih baik lagi, harus lebih tepat lagi sesuai dengan apa yang diperlukan sama mereka, sama si siswanya. Paham ya? Oke. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akan buat tugas sama kalian untuk minggu depan. Ya, dikumpulkan minggu depan. Saya meminta kalian yang pertama itu amati seorang anak usia 4 sampai 8 tahun di lingkungan sekitar, mau keluarga, mau tetangga, mau saudara, bebas. Kemudian yang kedua, catat nih bagaimana cara anak tersebut berbicara dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Oke, kemudian yang ketiga, perhatikan kosakata yang digunakan, kalimat yang dibentuk, dan bagaimana anak merespon percakapan. Bisa ya? Bisa ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan hasil tugas kalian. Terima kasih ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.